Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-47. Dengan cara apa Kristus telah merendahkan diri ketika Dia dikandung dan lahir? Jawabannya, Kristus telah merendahkan diri ketika Dia dikandung dan lahir dengan cara merelakan diri setelah genap waktunya menjadi anak manusia. Kendati dari kekekalan Dia adalah anak Allah yang ada bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi, Dia lahir dari seorang perempuan, berkedudukan hina dan lahir darinya. Dan kejadian itu bahkan berlangsung dalam keadaan yang ditandakan kehinaan yang luar biasa. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dan ditelusuri dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan 18, surat Galatia 4 ayat 4, dan Injil Lukas pasal 2 ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Alkitab memberikan kepada kita pengenalan akan anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi menjadi manusia. Oleh Roh Kudus, Maria mengandung darinya. Benih ilahi diletakkan di dalam rahim Maria. Di dalam kandungannya, kemanusiaannya dibentuk, dan oleh Roh Kudus, natur kemanusiaan ditambahkan pada pribadi anak Allah yang tunggal, Firman yang menjadi manusia. Secara natural alamiah, Yesus ada di dalam rahim Maria, bertumbuh sebagaimana seseorang ada dan dibesarkan di dalam rahim seorang ibu. Dan setelah waktunya, ia dilahirkan oleh Maria yang pada waktu itu masih perawan dan belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan siapapun, termasuk dengan tunangannya, dengan suaminya Yusuf. Sungguh keajaiban dan kekaguman yang luar biasa atas karya Allah, khususnya karya Roh Kudus yang menaungi rahim Maria. Maria seorang keturunan dari Daud, yang tentunya juga keturunan dari Adam, yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan, yang diberikan kehormatan mengandung dari Roh Kudus. Ketentuan ini ada dalam rancangan kekal Tuhan. Dan di dalam kandungan seorang perawan yang bernama Maria itu, Yesus dilahirkan dan dibesarkan. Pada usia 8 hari disunat seperti yang diperintahkan pada hukum Taurat. Dan masa kanak-kanaknya diisi dengan berbagai pengajaran dari hukum Taurat, dari kitab-kitab para nabi, dan pengajaran-pengajaran yang ada di dalam lingkungan keluarga orang Israel, orang Yahudi di Nazaret. Yesus dilahirkan di Bethlehem dan dibawa ke Mesir karena Herodes Agung hendak membunuhnya. Lalu setelah 2 tahun atau kurang lebih usia 4 tahun, Yesus dibawa Yusuf dan Maria ke Nazaret. Masa kanak-kanaknya diisi dengan segala pengajaran yang berkaitan dengan persiapan sebagai anak Taurat, dicintai Tuhan Allah dan sesama, melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana seorang anak di tengah-tengah keluarga, yang patuh, yang suci, yang setia kepada Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Inilah kisah Yesus sejak dalam kandungan sampai masa kanak-kanaknya. Kiranya pengajaran ini menolong Bapak, Ibu, dan Saudara makin mengenal Tuhan Yesus, makin menghargai, menghormati, dan menyembahnya. Dialah anak Allah yang inkarnasi. Keilahiannya, keanakannya tidak bertambah, tidak berubah, tidak berganti dengan kemanusiaannya. Ada pada pribadi dari anak Allah, natur keilahian dan kemanusiaannya yang tidak bercampur, dapat dibedakan, tetapi tidak lagi dapat dipisahkan. Karena ada pada diri Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus. Kiranya pengajaran ini bermanfaat bagi iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.